Lalu pertanyaannya Ibu Bapak, mengapa sih kok banyak orang tidak takut itu? Mengapa masih banyak orang yang melanggar aturan? Aturan manusia ya bisa disiasati. Bahkan aturan Allah, manusia ya masih banyak yang melanggar. Malah seperti tadi, orang itu lebih takut pada bisa dilihat. Sama dengan sanksi, hukuman. Orang lebih takut pada hukuman yang kontan. P, coret, dilarang parkir, lalu di bawahnya tambah lagi, akan diderek, dan sebagainya. Mau melanggar mikir-mikir, anak disub enggak ya? Mikir-mikir, harus melanggar mikir-mikir. Kenapa? Sanksinya kontan. Sanksinya kontan. Nah, disinilah yang manusia lebih banyak. Manusia itu lebih takut pada yang sifatnya kontan. Timbangannya mobilku diderek, ya lebih baik parkir agak jauh. Baik, kembalinya ke sini saja, Kak. Berposisi apa kita? Berposisi apa saja kita? Selama kita itu ingat kepada Allah, insya Allah kita tidak akan berbuat semaunya sendiri. Dan orang itu kalau sudah taat, berbuat sesuai dengan aturan, ayem. Orang itu akan terganggu ketenangannya kalau dia melakukan pelanggaran. Semakin besar pelanggaran dilakukan, gangguan ketenangan ya semakin besar. Kalau pelanggaran dilakukan tidak seberapa besar, gangguan ketenangan tidak terlalu besar. Tapi semakin besar gangguan, semakin besar perlakuan penyimpangan dilakukan, gangguannya semakin besar itu. Katakanlah hari ini saya yakin orang yang menandatangani surat jalannya Joko Chandra itu ndredeg tok gitu. Karena nanti akan dikonfrontir di DPR itu. Jadi 3 instansi ini, kepolisian, imigrasi, Kejaksaan Agung, tidak duduk bareng diusut ini. Katakanlah bagi mereka yang tidak terlibat, mbok kapan dipanggil nggak wedi aku. Tapi bagi mereka yang gak karu-karuan nih, nah, disinilah kemudian peran setan. Setan tidak akan setan ngomong tobato ngaku aja enteng, gak akan. Setan kadang-kadang perannya daripada nanti kamu kecekel macem-macem, setan berkata baygon sayang. Karena apa? Lupa Allah. Padahal kalau kita itu berbuat salah, berbuat dosa, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan? Kata Allah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Segitu Pak kesalahan saya. Allah cuma segitu. Yang penting kamu mau sadar, kemudian kamu mau mohon ampun, Allah akan mengampuni. Dan kemudian lembaran baru. Nah di sini, tapi setan tidak menghendaki manusia melangkah begitu. Yang ada nakut-nakuti tok. Habis nanti kalau ketahuan. Keluargamu semuanya ikut malu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu balik lagi kuncinya di 1328 tadi. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati dijamin tentram. Maka mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah dalam segala kondisi, enak ya ingat Allah, karena kita enak ini karena Allah. Dikala kita tidak enak, ayo ingat pada Allah. Ayo berhusnudzon kepada Allah. Allah itu maha kuasa merubah situasi yang sekarang tidak enak menjadi enak. Ojo sambat tok. Orang itu kalau sudah sambat tok akhirnya putus asa.
sambat, toh akhirnya berbuat nekat. Baik. Kemudian berbicara tentang Al-Quran tadi, utamanya surat 20 ayat 3 tadi. Al-Quran diturunkan adalah untuk peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Supaya orang-orang itu benar-benar mau takut kepada Allah. Di ayat yang lain Al-Quran menerangkan, kalau saya takut dapat apa sih Pak? Nah, sama dengan kita. Kalau kita itu takut pada dapat apa sih? Seperti saya katakan tadi, manfaat akibat. Orang tidak akan takut kepada Allah ya, kalau tidak tahu akibatnya. Alah, sholat gak sholat, podo wae. Akhirnya walaupun tidak sholat, nyantai. Untuk itu masalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Allah juga memberikan. Ini loh manfaatnya kalau kamu takut pada Allah. Jadi yang terang, kalau kita ini takut pada Allah, surga. Ayatnya kan bukan begitu. Bahkan tidak sekedar surga, jamak surga-surga. Surga-surga. Atau di ayat yang lain, di samping surga yang diberikan oleh Allah kepadamu, ada 2 surga lagi. Bukan berarti jajar telu ya. Siji nang rungkut, siji nang karangjangan. Ya, tapi artinya kenikmatan yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takut kepada Allah, luar biasa. Di surat Ar-Rahman itu diterangkan ya, tentang orang yang takut kepada Allah. Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 46. Iya. Kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali, banyak manusia yang mengingkarinya sehingga bolak-balik diingatkan oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 46, ya. Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Ada 2 surga. Di samping 2 surga itu, ayat lain, ayat 62, suratnya tetap. Selain dari 2 surga itu, ada 2 surga lagi. Samping 2 surga yang diberikan pada orang yang takut pada Allah, ada 2 surga lagi, luar biasa. Pengertiannya bukan berarti surganya jajar-jajar, ya. Tapi artinya kenikmatan yang dijanjikan kepada Allah dan pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang takut pada Allah, seperti itu. Kalau di ayat yang lain itu dikatakan surga-surga. Ya. Surat 70 itu diistilahkan surga-surga. Ayat 35. Surat Ma'arij ayat 35. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Ulaika fi jannatin. Baik. Jadi takut. Kenapa takut? Ya karena kita yakin. Ya. Karena kalau kita berbuat melanggar aturan, hukumannya pasti. Lalu pertanyaannya Ibu Bapak, mengapa sih kok banyak orang tidak takut itu? Mengapa masih banyak orang yang melanggar aturan? Aturan manusia ya iso disiasati. Bahkan aturan Allah, manusia ya masih banyak yang melanggar. Malah seperti tadi, orang itu lebih takut pada bisa dilihat. Sama dengan sanksi, hukuman. Orang lebih takut pada hukuman yang kontan. P, coret, dilarang parkir, lalu di bawahnya tambah lagi, akan diderek, dan sebagainya. Mau melanggar mikir-mikir, anak disub enggak ya? Mikir-mikir, harus melanggar mikir-mikir. Kenapa? Sanksinya kontan.
sanksinya kontan. Nah, disinilah yang manusia lebih banyak. Manusia itu lebih takut pada yang sifatnya kontan. Timbangannya mobilku di krek, ya lebih baik parkir agak jauh. Nah, sama juga. Manusia banyak terpengaruh dengan apa yang diterima secara kontan. Kalau ini tadi sanksi, Pak ya. Sekarang imbalan. Manusia juga begitu. Contoh, ada orang kaya raya, lalu membuat pengumuman, siapa yang datang ke rumah saya jam 5 pagi tepat, akan saya beri uang 1 juta rupiah. Dan berlaku setiap hari. Kira-kira orang-orang gimana? Ya, bayangkan, mikir. Nah, ini setahun 365 juta. Hanya karena dia datang tepat waktu jam 5. Baik. Iming-iming itulah yang sering membuat. Tapi kepada yang tidak kontan, padahal ini pasti, tapi tidak kontan. Siapa yang sholat subuh? Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Allah memberi melebihi dunia dan isinya. Tapi kan tidak kontan. Tidak kontan. Sehingga mari assalamualaikum, saya jamaah sing terlambat. Bahkan mungkin terlambatnya gak karuan. Kontan dan tidak kontan. Padahal yang dari Allah ini pasti, walaupun tidak kontan tapi pasti. Jadi kalau pengen baca buku Misteri Sholat Subuh, luar biasa. Misteri Sholat Subuh, luar biasa. Ya, saya berapa hari itu bukunya tidak terlalu tebal, kecil, ya 2 senti gitu barangkali. Dikupas, ya di antara perbandingan seperti itu. Atau karyawan kebetulan tugasnya pagi, ya, jam 5 harus sudah masuk kantor. Sekarang ini telat sedikit, potong. Anak saya kapan itu sebenarnya berangkatnya sudah pagi dari rumah, tapi karena kesulitan parkir, akhirnya dia terlambat 4 menit, potong itu. Cerita, kau berangkat? Saya tadi berangkat sudah pagi, Pak, seperti biasanya, tapi di sana parkirnya potong. Mindania nih sholat berjamaah telat terus dipotong. Ini baru dipotong. Nah, itu yang bisa kita jadikan perbandingan antara kontan dan tidak kontan. Kontan. Ini kan hanya menyenangkan sesaat, Bapak Ibu. Jam 5 asik, 1 juta. Sesaat. Tetapi untuk yang tidak kontan, katakan seperti tadi, ya ini perlu gak turu rek, supaya bisa datang jam 5 untuk dapat 1 juta. Begitu tiap malam dia berani tidak tidur, siap-siap terus. Tetapi yang kontan dari Allah 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru 2 rakaat sebelum subuh, belum subuhnya. Setelahnya 2 rakaat sebelum subuh, sebentar lagi iqamat. Allahu Akbar, iqamat. Berarti sholat subuh berjamaah di awal waktu. Luar biasa. Jadi kalau kita mau membandingkan ini, kuncinya kembali tadi ya, karena ingat kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu luar biasa. Saya kalau pas pengajian subuh itu tak urut.
yang kita terima hari ini Bu Bapak, saya bilang gitu. Kalau kajian subuh itu, 1, tahiyatul masjid. Bagi jamaah yang datang sebelum waktu subuh, masuk masjid, tahiyatul masjid. Yang kedua, kemudian setelah mendengar adzan, sholat 2 rakaat. Di samping waktu adzan menirukan sebagainya. Tapi saya ambil yang penting. Setelahnya adzan, sebelum iqamat, sholat 2 rakaat. Sejenak menunggu yang lain, kemudian iqamat. Berarti sholat berjamaah di awal waktu. Ditambah lagi karena waktu itu ada kajian, orang-orang yang beriman, yang setelahnya sholat ini masih berada di masjid, malaikat semuanya mendoakan kepada, katakanlah 1, 2, 3 ini aja kalau ditotal, gak karu-karuan ini. Tapi jarang orang yang mau ingat secara sungguh-sungguh bahwa ini pasti. Yang nomor 3, sholat tepat waktu. Ya nunggunya kan sebentar, hanya nunggu jamaah berdatang saja. Begitu sudah iqamat. Berarti sholat berjamaah di awal waktu. Apa kelebihannya? Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Walaupun yang 2 dan 3 ini penting, tapi ternyata Rasulullah nggak urutan ini. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Penting 2 dan 3 itu, tapi Rasulullah menempatkan urutan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Luar biasa. Disinilah Bapak. Kembali lagi, mengapa? Karena kita ingat Allah. Berani mengatur tidur saya jangan terlalu malam, dan saya harus bisa bangun pagi dengan niatan yang sungguh-sungguh, dengan cara, dengan usaha yang kita bisa lakukan. Bu Bekere disetel, Bu HP ini alarm setel. Saya bilang memang untuk awal-awal tidak gampang. Beker muni plek awal-awal, tapi berangkat lagi kalau kita sudah sungguh-sungguh berniat, insya Allah ketemu. Kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, ya, jadi baliknya itu kepada upaya, niat, nah, kesungguhan. Tapi kalau kita ini gambling, tangi ya bejane, ngelilir ya bejane, gak ngelilir ya bejane, masih wis ngelilir ya, sik didik engkas. Sholat subuh luar biasa. Ya. Oleh karena itu balik kepada ingat kepada Allah tadi. Ayo kita melihat Allah dalam arti yang luas.